Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hada nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak jamaah Mushola Al-Ikhlas, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah. Ibu-ibu masih semangat Bu ya? Sudah khatam berapa juz ini? Tadarusnya ada juz yang keempat ya. Di tempat saya banyak Bu, udah ada yang sampai 5 juz, 7 juz. Juz mangga, juz pelem, juz apel, juz alpukat. Alhamdulillah, mudah-mudahan jamaah Al-Ikhlas sama gitu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah puja-puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya pada malam hari ini. Kita semua dipertemukan Allah dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan, suasana yang penuh dengan semangat persaudaraan untuk senantiasa menjalin ukhuwah Islamiyah, melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah. Ini suatu hal yang sangat membanggakan buat kita semua, di mana dalam cuaca yang sedang gerimis, adem-adem seperti ini, tapi ibu-ibu, bapak-bapak masih diberikan semangat, kekuatan untuk bisa memakmurkan masjid, memakmurkan mushola dengan berjamaah sholat isya, dilanjutkan dengan sholat tarawih. Tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-10 ya. 10 atau ke-9 ini? Ke-9 ya. Kalau yang ikut dalilnya pemerintah ke-9. Tapi kalau yang ikut dalilnya PP Muhammadiyah yang ke-10 ya. Tapi sama saja. Nanti lebarannya insya Allah kita bareng Bu. Iya. Yang penting perbedaan itu indah. Jadi jangan dicari perbedaannya, tapi dicari persamaannya. Bahwa Ramadan ini, puasa yang kita laksanakan pada di bulan Ramadan ini, pada prinsipnya, pada hakikatnya adalah sekolah buat kita semua, madrasah buat kita semua, untuk kita bisa membentuk pribadi-pribadi yang senantiasa punya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau dijelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ujungnya adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa Ramadan ini merupakan madrasah, yang dari madrasah itu bisa kita ambil dua kesimpulan, dua pokok hal besar membentuk satu manusia yang penuh dengan kesabaran. Puasa ini membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Betapa tidak, dari subuh kita sudah dilarang untuk makan gorengan, untuk makan lontong yang tadinya pada siang hari, makanan minuman, es kelapa muda, es buah yang begitu luar biasa, tapi haram hukumnya di siang hari. Tahan sampai nanti beduk maghrib. Sabar untuk menanti pada saatnya nanti. Nah, buah dari kesabaran itu melahirkan sikap pengendalian diri. Kita dituntut untuk bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Kita adakan perumpamaan Bu. Ada malaikat, ada binatang, ada manusia. Yuk kita banding-bandingkan. Malaikat, makhluk yang diciptakan Allah, cuma diberikan akal tapi tidak diberikan hawa nafsu. Makanya kalau malaikat nggak pernah salah, wajar, namanya juga malaikat, nggak punya hawa nafsu.
Nggak pernah kita dengar ada malaikat maut salah mencabut nyawa orang yang belum waktunya mati. Nggak pernah dengar kita malaikat Jibril keliru menurunkan ayat, wah ini ayat bagus nih, saya korupsi aja daripada saya kasih ke Muhammad, mending saya pakai sendiri. Gak pernah dengar kita malaikat Ridwan pacaran sama bidadari-bidadari di surga. Karena malaikat hanya diberikan akal, tidak diberikan hawa nafsu. Malaikat itu adalah yang diciptakan dari pertama diciptakan sampai nanti datangnya hari kiamat. Ada yang diciptakan itu suruh tasbih. Tiap hari dia kerjanya tasbih aja, nggak ada yang lain. Ada malaikat yang diciptakan setiap hari suruh menurunkan hujan. Urusannya hujan aja, dia nggak mau urusan sama duit, urusan sama bakwan, nggak mau. Ada malaikat yang urusannya sama nyawa, nyawa saja yang diurusin, nggak mau dia ngurusin aspal, ngurusin jalan, ngurusin pembangunan kot, nggak mau. Yang diurusin nyawa saja. Malaikat tunduk dan patuh kepada perintah Allah, tidak ada penyelewengan dalam kehidupan di masyarakat, di malaikat, karena malaikat hanya diberikan akal, tidak diberikan hawa nafsu. Sebaliknya binatang, Bu, diberikan otak, enggak diberikan akal, tapi diberikan hawa nafsu. Maka kalau binatang setiap hari salah, ya wajar, namanya juga binatang. Ayam nih Bu ya, ayam jago nih kalau sudah datang syahwatnya, dia nggak peduli dia lagi di kandang atau di lapangan, main kejar-kejar aja dia. Kuda keliling kampung nggak pakai celana, santai-santai saja, ya namanya juga binatang. Sedangkan kita manusia diberikan dua-duanya, diberikan akal, diberikan hawa nafsu. Tiap hari bertempur itu hawa nafsu sama akal itu. Kadang akal menang, kadang hawa nafsu yang menang. Ketika akal kita yang menang, kita lebih tinggi daripada malaikat. Ketika nafsu kita yang menang, kita lebih rendah daripada binatang. Maka ada ungkapan lama, Bu. Ada ungkapan lama yang sangat relevan sampai nanti datangnya hari kiamat. Sebuas-buasnya kebo tahu kan kebo itu ya? Sebuas-buasnya kebo itu makanannya cuma rumput. Saya belum pernah dengar ada kebo saking buasnya lalu makan nasi uduk, makan pecel, makan rendang. Tapi manusia, Bu, kalau sudah buas, dia dikuasai dan dikendalikan hawa nafsunya, bukan cuma nasi padang, nasi uduk yang disikat. Aspal, semen, ya, besi, pertamax, solar, semua dimakan. Karena apa? Manusia sudah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nah, puasa ini melatih kita menjadi orang-orang yang sabar. Buah daripada kesabaran itulah menimbulkan sikap pengendalian diri, kita bisa menguasai hawa nafsu kita. Puasa bukan membunuh hawa nafsu, karena manusia tanpa hawa nafsu bukan manusia, tapi manusia yang dikendalikan hawa nafsu turun derajatnya lebih rendah daripada binatang. Yang kedua, puasa ini melatih kita menjadi pribadi yang ikhlas. Kita hafalkan setiap hari dibaca doanya, Allahumma lakasumtu, ya Allah hanya untuk Engkau aku ini berpuasa. Gak peduli saya dilihat sama Pak RT, gak peduli sama calon menantu, calon mertua. Pokoknya hanya untuk Allah. Allahumma lakasumtu. Nah inilah makanya puasa ini disebut sebagai ibadah syiriah, ibadah abstrak yang cuma kita sama Allah yang tahu. Kalau sholat bisa kita pamer, Pak, dibikin khusyuk sholatnya, pura-pura sholatnya khusyuk, takbiratul ihramnya, wah Allahu Akbar, sambil tangannya bergetar karena di belakangnya ada calon mertua. Bisa kita pura-pura. Sedekah, wah jor-joran kita biar di alam sama tetangga. Naik haji, satu kampung nganterin kita, Bu. Tapi puasa, siapa yang tahu kalau kita puasa? Gak ada yang tahu kalau kita puasa.
Tapi sebaliknya, ibadah puasa ini bisa dipura-purakan. Pura-pura puasa bisa. Habis makan nasi padang 1 piring, masuk kamar, dilap bibirnya, buka pintu, lemesin, pura-pura loyo, ya kan? Nanti kena angin miring, kena angin sembayar miring. Kenapa mas? Wah, lagi lemes, lagi puasa nih. Padahal habis makan nasi padang satu piring. Ini ibadah abstrak, ibadah siriyah yang cuma kita sama Allah yang tahu. Lalu puasa ini mengajarkan kepada kita semua, karena ini ibadah abstrak, ibadah siriyah, melahirkan sikap keikhlasan, itu mengajarkan kita untuk tidak pamer, mengajarkan kepada kita menghindarkan penyakit-penyakit riya. Imam Ghazali rahimahullah membagi penyakit menjadi 2, Pak. Ada penyakit zohir, ada penyakit batin. Penyakit zohir, penyakit badan yang ada di dalam diri kita. Bedanya begini. Kalau orang kena penyakit zohir, penyakit badan, yang tahu kalau dia punya penyakit adalah yang punya penyakit sendiri. Kalau kita diserang kanker, darah tinggi, kita punya panu, kita punya bisul di pantat, gak sembuh-sembuh, orang lain gak tahu. Kita yang tahu. Tapi kalau sebaliknya, kalau penyakit batin, justru orang lain yang lebih tahu daripada kita yang punya penyakit. Kalau kita sombong, kita medit, pelit, kikir, bakhil, bin koret, bin apa itu, untuk kasir segala macam gitu, orang lain lebih tahu daripada kita. Dan yang lebih hebat lagi, sehebat-hebatnya penyakit zohir itu cuma merusak dunia, tidak akan berimplikasi kepada akhirat. Darah tinggi, resikonya masuk rumah sakit, mati. Leukemia mati, kanker mati, corona mati, bisulan nggak sembuh-sembuh mati. Tapi tidak akan berimplikasi kepada akhirat. Karena apa? Tidak ada sejarahnya. Ada penduduk neraka ditanya, Mas, kenapa sampean masuk neraka? Kemarin Pak, waktu di dunia bisulan nggak sembuh-sembuh. Nggak pernah ada ceritanya seperti itu. Mas, kenapa sampean masuk neraka? Karena kena COVID, Pak. Tapi kalau kita punya penyakit batin, merusak dunia dan menghancurkan akhirat, sombong. Di dunia kita dibenci sama orang. Siapa yang senang kita bergaul sama orang yang sombong? Pelit, medit. Di dunia kita dijauhi sama orang, di akhirat neraka tempatnya. Maka penyakit batin lebih hebat daripada penyakit zahir, karena dia merusak dunia dan yang lebih hebat lagi menghancurkan kehidupan akhirat. Maka puasa ini mengajarkan kepada kita sikap keikhlasan. Ikhlas semata-mata berbuat hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terakhir, pesan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia berkata, An-nas kulluhum mauta ilal alimun wal alimuna niyamun illal amilun wal amiluna muhtaruna illal muhtisun. Manusia itu hakikatnya mati kecuali orang-orang yang berilmu. Yang berilmu itu tidur kecuali yang mengamalkan ilmunya, dan yang mengamalkan ilmunya banyak sekali yang tertipu kecuali yang ikhlas di dalam mengamalkannya. Manusia ini, kata Imam Al-Ghazali, mati kecuali orang-orang yang berilmu. Yang berilmu itu tidur kecuali yang mengamalkan ilmunya. Yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu, menyangka amalnya sudah banyak, sholatnya sudah khusyuk, zikir wiridnya sudah mantap, tahajudnya sudah luar biasa, jihadnya sudah mantap. Banyak sekali yang tertipu kecuali yang ikhlas di dalam mengamalkannya. Maka puasa, satu, membentuk pribadi-pribadi yang sabar, juga membentuk pribadi-pribadi yang ikhlas beribadah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih panjang yang harus saya ceritakan di atas mimbar ini, nanti bisa sampai jam 2 sekalian kita sahur bersama. Tapi mudah-mudahan nanti kalau saya terlalu panjang, ibu-ibu bukannya dengerin malah nanti pada ngimpi semua gitu. Jadi ini saja sebagai permulaan tausiah
yang pada hakikatnya menasihati pribadi saya, namun juga umumnya kepada para jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan yang baik ini melaksanakan ibadah sholat isya, sholat tarawih di musola yang kita cintai ini, senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang ikhlas, menjadi hamba-hamba Allah yang insya Allah kita semua nanti akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci, kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Kupat duduhe santen wonten lepat dalem nyuwun pangapunten. Ibu-ibu gak usah kaget, saya ini orang Gunung Kidul. Jadi saya asli Gunung Kidul, makanya di Pamulang ini kebetulan ada tetangga saya yang tinggal di Pamulang. Walaupun sudah lama tapi lupa saya namanya gitu. Ada masih tetangga saya di Pamulang, saya sering dipanggil di sana Kiai Gunung Kidul gitu. Jadi jangan heran kalau saya ngomongnya kopat duduhe santen wonten lepat nyuwun pangapunten gitu, karena saya juga orang Jawa. Ini mayoritas Jawa juga Bu ya. Gunung Kidul juga ya. Alhamdulillah saya juga teman sekolahnya Pak Riyadi. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat, ya, panjang umur, rezekinya lancar, berkah, barokah. Yang belum bisa umroh, belum haji, insya Allah tahun depan bisa diberangkatkan naik haji dan umroh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.